قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحديث التاسع عشر بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث العشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث الحادي وعشرون بعد المئة. الحديث الحادي وعشرون بعد المئة والعشرون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Memasuki hadis yang berikutnya, kita masuk pembahasan babul witri, bab solat witir. Al-hadithu, hadis yang berikutnya, mohon maaf, sebelum solat witir ya. Hadis yang berikutnya, al-hadithu at-tasi'a asyara, hadis yang ke-19, ba'dal mi'ati, setelah 100. Hadis yang ke-119. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibni Surur ibni Rafi ibni Hasan ibn Ja'far al-Jamma'ili al-Maqdisi
rahimahullahu taala, beliau mengatakan di hadis yang berikutnya, an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah taala meridhai Abdullah dan ayahandanya, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, semoga Allah taala meridhai mereka semuanya. Dan Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman, dan Uthman sebagaimana sering saya sebutkan, nama beliau adalah Uthman, kunyahnya Abu Quhafah. Dan Uthman masuk Islam sebagaimana putranya yaitu Abu Bakar masuk Islam, Uthman ini juga masuk Islam. Sehingga keluarga Abu Bakar ini mulai dari Uthman masuk Islam, putranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dan cucunya Uthman, Aisyah juga masuk Islam. Dan beberapa putra dari Abu Bakar As-Siddiq juga masuk ke dalam ajaran Islam. Beliau mengatakan, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Kata Abu Bakar, alimni, ajarkanlah kepadaku. Dari kata-kata allama yu'allimu, ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'lan, mu'allaman, fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun, alim. Ini fi'il amar. Alimni, ajarkan kepadaku du'aan, satu doa, sebuah doa, ad'u bihi, yang bisa aku selalu gunakan doa tersebut, fi salati, di dalam salatku. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta diajari sebuah doa yang bisa dibaca oleh beliau radhiyallahu anhu dalam salat beliau. Dan ini adalah permintaan yang sungguh amat besar faedahnya, karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim apabila dia masih diberi kesempatan hidup di dunia ini kecuali dia bisa memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sehingga seorang yang berdoa kepada Allah, sekalipun doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu sudah dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ruginya seorang muslim memperbanyak doa, ya ikhwan. Tidak ada kerugiannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajari Abu Bakar Siddiq doa sebagaimana yang diminta oleh Abu Bakar Siddiq. Qul, katakan wahai Abu Bakar, bacalah olehmu, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qul, katakan, ucapkan olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, zalamtu nafsi, aku telah berbuat kezaliman, menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah untukku, maghfiratan, dengan ampunan, min indik, dari sisimu, warhamni,
dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah al-ghafur, zat yang maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Doa ini pendek apa enggak, ikhwan? Pendek apa tidak? Pendek. Silakan diamalkan. Bagi yang belum hafal bisa dihafalkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pelajaran yang bisa dipetik dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pertama, mayukhadhu minal hadis, apa faedah yang bisa dipetik diambil dari hadis tersebut? Al-awwalu istihbabu hadzal du'ai fi shalah. Istihbabu, disunahkan untuk membaca hadzal du'ai, doa ini fi shalah, di dalam salat. Para ulama membahas, ya, dibacanya adalah ketika seorang bertasahud atau ketika dia sedang sujud. Jadi dibaca ketika saat dia sedang sujud atau ketika dia sedang tasyahud, terutama tasyahud akhir. Dalam satu riwayat Rasulullah juga pernah berdoa di tasyahud awalnya, bukan hanya di tasyahud yang terakhir. Taib ats-tsani, yang kedua, husnud du'ai. Ini menunjukkan bagusnya doa tersebut. Wa tanasubuhu, dan sesuai dan selarasnya doa tersebut. Seorang yang sedang sholat, itu adalah sholat merupakan tempat dan waktu di mana dia sangat dekat kedudukannya dengan Allah Ta'ala. Iya, sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sangat selaras dan sesuai, cocok apabila dia memohon dengan permohonan yang demikian itu. Yaitu pertama, dia mengakui bahwa dia adalah manusia yang banyak melakukan kedzaliman, terutama berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan kedzaliman yang banyak. Kemudian mengakui bahwasanya tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Setelah itu memohon ampunan kepada Allah dan memohon rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini adalah doa yang sangat bagus dan sesuai. Taib. Qala as-Sun'ani, berkata Imam as-Sun'ani, seorang ulama dari negeri Al-Yaman, dari Sun'a. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wala yakhfa, dan tidak tersembunyi, tidak samar bagi kita, husnu hadzal du'ai, bagusnya husnu hadzal tertibi fid du'a, bagusnya urutan seperti ini di dalam doa. Fa innahu, karena sungguhnya di dalam doa tersebut, kuddima, didahulukan, nida'ur rabbi, panggilan kepada Ar-Rabb, wasti'anatuhu, dan permohonan pertolongan kepadanya. Mana ikhwan? Allahumma, didahulukan nida dulu, memanggil Allah, ya Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tsummal i'tirafu bidzanbi, kemudian pengakuan tentang dosa. Jadi mengakui bahwa diri ini banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Wal i'tirafu bihi aqrabu ila mahwih, dan mengakui dosa itu, mengakuinya, hal tersebut lebih dekat kepada dihapuskannya dosa-dosa. Dengan kita mau mengakui, maka Allah lebih dekat untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tsummal iqraru bitauhidillah, kemudian disusul dengan pengakuan penetapan
kemahaesaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Esa. Setelah itu wa hasru qada'i hadhil hajati, dan membatasi qada'i hadhil hajati, dipenuhinya hajat kebutuhan ini, wahia ghufranud dzanbi, yaitu diampuninya dosa, alaihi, atas Allah. Jadi membatasi bahwa yang mampu memenuhi permohonan diampuninya dosa, yang mampu mengampuni dosa-dosa, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasrut talabi alaihi, dan membatasi permohonan hanya kepadanya, itu aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabahi, dipenuhi, dikabulkan doanya seseorang. Thumma, kemudian su'alu ghufranidz dzunubi war rahmah, meminta atau memohon diampuninya dosa-dosa dan rahmat. Jadi memohon diampuni dosa-dosa dan memohon diberi rahmat. Allati la yakhruju fiha syai'un, di mana tidak keluar di dalamnya sesuatu pun, sedikit pun, min umurid dunya wal akhirah, dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Tsummal khatmu, kemudian ditutup, lihada du'ai, doa ini, bihadaini al-ismain, dengan menyebutkan dua nama, yaitu Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengampun, yang kedua adalah Allah yang Maha Penyayang. Ini doa yang sangat agung ya. Kalau diurutkan, dikaji, seperti itu isinya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ats-tsalits, annahu yanbaghi likulli da'in, sesungguhnya selayaknya, seharusnya bagi setiap orang yang berdoa, an yaftatiha, agar dia membuka doanya, bil i'tirafi, dengan pengakuan, bil ajzi, adanya kelemahan pada diri, wa taqsiri, kekurangan dan kelalaian, wa dzulmi, dan kedzaliman. Diri ini banyak lemah, jadi diri kita ini lemah, penuh dengan kekurangan dan kelalaian, dan sering berbuat kedzaliman. Dengan kita mengakui, maka Allah lebih dekat untuk mengijabahi doa-doa kita. Tsumma yuthni 'ala Allahi, kemudian memuji dan menyanjung Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahibut tauli wal hauli, Allah pemilik kekuatan dan daya. Baru kemudian tsumma yuqaddimu, kemudian baru mengajukan hajatahu, apa kebutuhannya. Ini adalah hendaknya seorang melakukan doa seperti ini, membuka doanya dengan mengakui kelemahan dirinya, mengakui kekurangan dan kelalaian dirinya, dan mengakui dirinya banyak berbuat apa? Zalim. Seperti doanya siapa juga yang ada pengakuan seperti ini? Doanya Nabi Adam. Iya, dalam Al-Qur'an, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Benar enggak ini doanya Nabi Adam? Iya. Rabbana dzalamna anfusana, apa artinya? Rabbana, wahai Rabb kami, dzalamna anfusana, kami ini telah berbuat kedzaliman terhadap diri-diri kami. Kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Ada lagi doanya Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan besar, hut. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iktiraf lagi, mengakui kedzaliman diri, bahwa diri ini banyak berbuat zalim. Jadi doa yang isinya adalah pengakuan tentang banyaknya diri ini berbuat zalim ini lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, kemudian pujian, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lihat, tidak ada di situ ucapan unjuni atau najini, ya, selamatkan aku, tidak ada.
anjini, tidak ada kata-kata seperti itu. Unsurni, tidak ada ya. Apa doanya? Tauhid, la ilaha illa anta, penyebutan tentang tauhid. Subhanaka, ats-tsana 'ala Allah, pujian, sanjungan kepada Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, al-i'tiraf bidzulmi, mengakui banyaknya perbuatan kedzaliman yang dilakukan oleh diri. Maka doa-doa semacam ini sangat banyak petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah. Ar-Rabi' yang keempat, pelajaran yang bisa dipetik adalah fiqhus siddiqi radhiyallahu anhu. Ilmu fikih, ilmu tentang hukum agama ini. Jadi Abu Bakar ini sangat faham tentang agama. Ini menunjukkan kefakihannya Abu Bakar Siddiq. Pahamnya As-Siddiq ita'alima, di mana beliau mengetahui annas-salata, bahwasanya salat itu, karena Abu Bakar itu tahu, it'alima, karena dia tahu, beliau tahu, annas-salata, bahwasanya salat itu mautinul ijabati, adalah tempat diijabainya doa. Jadi Abu Bakar Siddiq ini fakih, seorang yang fakih, faham, punya ilmu fikih, paham tentang agama. Betul-betul beliau mengetahui bahwa salat adalah tempat di mana seorang akan diijabahi doanya kalau dia mau berdoa di dalam salatnya. Fatalaba minan nabi, maka beliau meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhtara lahu du'aan, agar Nabi memilihkan untuk Abu Bakar satu doa di hadzal maqamil karim, di kesempatan yang penuh kemuliaan ini, kesempatan yang mulia ini. Jadi kesempatan saat seorang sedang sholat, maka Abu Bakar minta diajari doa oleh Rasulullah SAW. Apa tadi bunyinya doanya? Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dihafalkan, dibaca, kata para ulama dibaca ketika sujud dan ketika tahiyat akhir terutama, dan boleh dibaca di tahiyat awal setelah membaca sholawat. Tayyib, yang kelima, al-khamisu, qala Ibnu Daqiqil Aid, berkata Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu taala, la'allal aula an yakuna mautinu hadha du'ai fi sujud. Nah ini pendapat ulama ya. Saya katakan tadi, barangkali yang lebih aula, lebih utama untuk menjadikan tempatnya doa ini an yakuna mautinu hadza du'ai, tempatnya di mana? Fi sujud, tatkala sujud. Kapan itu? Sebagian kaum muslimin ada yang mengkhususkan sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Ini kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Jadi dia sujud pertama di rakaat pertama, sujud kedua di rakaat pertama, sujud yang berikutnya di rakaat kedua, rakaat ketiga, itu cepat sujudnya, tidak berdoa di situ. Begitu sujud terakhir, sujud kedua di rakaat terakhir ketika mau duduk tahiyat baru memperpanjang sujud. Ini kurang tepat. Karena apa? Yang dianjurkan memperbanyak doa dalam sujud itu di dalam setiap sujud. Jadi tidak mengkhususkan sujud terakhir, sujud yang kedua di rakaat yang terakhir sebelum duduk tahiyat untuk dipanjangkan. Karena mengkhususkan doa di sujud yang terakhir itu butuh dalil, dan para ulama tidak menemukan dalilnya, kecuali dalilnya adalah di setiap kali sujud silakan dibaca doa-doa tersebut. Taib. Au ba'da tasyahudi, atau setelah membaca tasahud. Maksudnya membaca tasahud ini adalah secara membaca at-tahiyat, kemudian sholawat, kemudian dia berdoa. Sebagian ulama mengatakan kalau di tahiyat akhir baca tahiyat, tasahud, kemudian baca sholawat sama innaka hamidun majid, kemudian baca doa perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru dibaca doa ini tadi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu sebagian ulama mengatakan demikian cara bacanya. Taib. Fa innahuma, karena keduanya sujud dan tasahud, duduk tasahud maksudnya ya,
al-maudi'ani, keduanya adalah dua tempat, alladzani yang mana keduanya umirna, yang kita diperintahkan fihima di dalam kedua tempat itu bidu'ai untuk berdoa. Jadi tatkala sujud kita disuruh untuk berdoa. Ketika tasyahud kita juga disuruh untuk berdoa. Mana dalilnya? Qala alaihi salam, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, wa ammas sujudu, adapun sujud, fastahidu fihi biddu'a, maka beristihadlah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah di dalam sujud kamu itu biddu'a, dengan memperbanyak doa. Ayo kita semangat ketika kita sujud untuk berdoa. Lebih-lebih ketika kita sedang sholat sunnah ya, tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat isyraq, sholat tahajud ya, tahajud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Wa qala fit tasyahud, dan beliau berkata tentang tasyahud, wa yastakhiru ba'da dzalika, dan dia memilih setelah itu minal mas'alati, memilih doa permohonan. Masalah itu di situ maknanya adalah doa permohonan. Ai ad-du'a, maksudnya adalah doa. Masya'a, apa yang dia kehendaki. Hadisnya akhrajahu Ahmad wa sahhahahu al-allamatu al-Albani, disahihkan oleh Syekh al-Allamah al-Albani rahimahullah taala fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahih al-Jami'. Di Musnad Ahmad hadis nomor 4101, di Sahih al-Jami' hadis nomor 1847. Sehingga itu tempatnya ya untuk membaca. Taib. Wa dzakara al-Fakihani, al-Imam al-Fakihani berkata, annal aula, yang lebih utama, sesungguhnya yang lebih utama adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkannya. Yuk kita baca di kala kita sujud, ya juga kita baca ketika kita sedang duduk tasyahud, menggabungkan dua-duanya. Kalau tidak bisa ya tasyahud saja atau ketika sujud saja dibaca doa itu. Jelas? Kalau bisa dua-duanya itu yang terbaik, yang al-aula. Thayyib. Asadis, pelajaran yang keenam, wala yaghfirudz dzunuba, dan tidaklah mengampuni dosa-dosa itu illa anta, kecuali hanya engkau yang sanggup mengampuninya. Qala Ibnu Daqiqil Aid, Al-Imam Ibnu Daqiqil Aidi berkata rahimahullahu taala, isyaratun, hadis itu berisi isyarat, petunjuk, ila talabi maghfiratin, untuk memohon maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Memohon maghfirah. Isyaratun ila talabi maghfiratin mutafaddilin biha min indillahi ta'ala, yang itu merupakan karunia Allah yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaqtadiha sababun min amalin hasanin au ghairih. La taqtadiha sababun, yang mana ampunan itu tidaklah ada sebab dari amal yang bagus, amal yang baik maupun selainnya yang bisa mendatangkannya atau menghadirkannya, kecuali apa? Apabila kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diharuskan oleh sebab dari amal yang baik maupun amal yang selainnya. Taib. Ini tadi tentang beberapa pelajaran berkaitan tentang doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada siapa tadi? Kepada Abu Bakar Siddiq. 6. Jadi permohonan, kita ulangi sedikit, permohonan dari kita kepada Allah agar kita diampuni itu, ketika kita mengatakan wala yaghfirudz dzunuba illa anta, itu isyarah, petunjuk ila talabi maghfiratin, kepada permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mutafaddilin biha, yang mana ampunan itu merupakan karunia min indillahi, dari sisi Allah taala. La yaqtadiha sababun, yang tidak diharuskan oleh satu sebab apapun, min amalin hasanin, dari amal yang baik, au ghairihi, atau amal yang tidak baik. Karena memang yang bisa mengampuni itu Allah. Walaupun seorang dia memiliki amal yang buruk, bukan amal yang baik loh ini.
Tapi kalau dia betul-betul memohon ampunan kepada Allah dan dia yakin yang mampu, yang maha mengampuni, berkuasa mengampuni dosanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Mana contohnya? Contohnya seorang yang membunuh 99 orang digenapkan menjadi 100. Itu amalannya baik atau enggak? Pembunuhan 100 orang itu buruk. Amalnya buruk. Tapi Allah maha mengampuninya, karena memang ampunan itu mutafadzil dari Allah, karunia dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Walaupun amalnya buruk dan dia belum sempat beramal soleh kecuali amal taubat saja, sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih, berebut. Yang satu mau membawa untuk dirahmati Allah agar masuk surga, yang satu mau membawa untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengendaki dia ini jatuh tersungkur ke depan. Begitu hadisnya. Dalam satu riwayat, bumi yang dituju itu disuruh mendekat dan bumi yang ditinggalkan disuruh menjauh, sehingga jaraknya ketika diukur lebih dekat kepada daerah di mana dia hendak bertobat, berbuat baik di sana. Padahal belum berbuat baik kecuali hanya tobatnya ini saja. Ya. Allah ampuni. Sehingga ampunan dari Allah itu karunia dari Allah, yang tidak ada satu sebab apapun yang bisa mendatangkannya kecuali hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Amal baik kita tidak bisa menyebabkan terampuninya dosa, tapi yang menyebabkan terampuninya dosa adalah Allah sendiri. Tentu dengan wasilah amal-amal soleh. Dan amal soleh yang dikerjakan oleh orang tadi, pembunuh tadi, adalah apa? Bertaubat dari pembunuhan. Sebanyak berapa? 100 jiwa. Sekedar tobatnya ini Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, hadis berikutnya, al haditsu al-isruna ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-120. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam al-hafidh al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, siapa kunyahnya beliau? Apa kunyahnya beliau? Ummu Abdillah. Tahun berapa beliau dilahirkan? 19 sebelum Hijriah. Tahun berapa beliau diwafatkan? 58 Hijriah. Berapa hadis yang beliau riwayatkan? 2210 hadis. Istri keberapakah beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istri ketiga setelah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, kemudian Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, baru Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau berkata, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Nabi mengerjakan satu salat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepada beliau surat idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Mekah, kemenangan, penaklukan kota Mekah. Surah An-Nasr ayat yang pertama, illa yaqulu fiha, melainkan Nabi membaca di dalam salatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi semenjak turun ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi membaca di dalam salatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa artinya? Subhanaka, maha suci Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah untukku, ampunilah dosaku. Wa fi lafdhin, di dalam sebuah lafaz disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, memperbanyak an yakula, untuk mengucapkan, membaca, fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sehingga di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya surah An-Nasr ini,
Nabi memperbanyak dikala rukuk dan sujud membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sebelumnya beliau membaca apa? Kalau rukuk, Subhana rabbiyal azim. Dalam satu riwayat, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ada tambahan wa bihamdihi, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, dan boleh ditambah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dua-duanya sahih. Jadi setelah turun ayat ini beliau memperbanyak doa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pelajaran yang bisa dipetik. Al-ahkamu al-mustanbatatu minal hadits. Hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis. Al-awwalu, yang pertama, istihbabul iktsari min hadzal du'ai fi ruku' was sujud. Istihbabul iktsari, disunnahkan memperbanyak. Min hadzal du'ai, doa ini itu apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika ruku' dan sujud. Fi ruku', di saat ruku', was sujudi, dan sujud. Atsani, yang kedua, an tukhtama al ibadatu, hendaknya ditutup ibadah-ibadah itu, wa khususan, dan salatnya, as-salatu, khususnya salat, bil istighfari, dengan bacaan apa? Al-istighfar. Jadi hendaknya salat itu ditutup dengan bacaan-bacaan al-istighfar. Jelas? Nah ini. Liyatadaraka ma hasala fiha minan naqsi, supaya bisa ditutup apa yang terjadi, apa yang didapatkan di dalam sholat itu dari kekurangan, sehingga bisa ditutupi dengan apa? Kekurangannya dengan istighfar, disempurnakan dengan istighfar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, anna ahsana ma yutawassalu bihi ila Allah fi qabulid du'a'i huwa dzikru mahamidihi wa tanzihuhu anin naqaisi wal uyub. Anna ahsana, sesungguhnya sebaik-baik, ma yutawassalu bihi, apa yang digunakan sebagai tawasul, ila Allah, kepada Allah, fi qabulid du'ai, di dalam diterimanya doa, huwa dzikru mahamidihi, yaitu disebut-sebut pujian-pujian kepada Allah. Jadi ketika kita menyebut-nyebut pujian kepada Allah, maka ini tawasul yang paling bagus untuk diterimanya doa. Tawasul ada berapa, ikhwan? Tawasul ada berapa? Secara garis besar dibagi dua dulu. At-tawassulu al-masyru', tawasul yang disyariatkan, dan at-tawassulu al-mamnu', tawasul yang dilarang. Yang mamnu ada dua. Yang al-bid'i, yang bid'ah, tidak ada tuntunannya, dan yang kedua yang asyirki, yang berisi kesyirikan. Dua-duanya terlarang. Yang diperintahkan hanya tawasul yang masyru', yang disyariatkan. Nah, contoh tawasul yang masyru' adalah kalau kita ingin diterima doa kita oleh Allah Ta'ala, sebut puji-pujian kepada Allah sebelum kita berdoa, ya. Atau ketika kita sedang berdoa itu awali dengan puji-pujian kepada Allah. Wa tanzihuhu, dan juga membersihkan Allah, mensucikan Allah, anin naqaisi, dari kekurangan-kekurangan, wal uyubi, dan dari cacat-cacat, aib-aib. Jadi dibersihkan Allah, disucikan dari segala kekurangan dan aib. Maka ini bisa menjadi sebab doa kita segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi', pelajaran yang keempat, annal muta'abbida bihima, sesungguhnya seorang yang beribadah dengan keduanya, kemudian annal muta'abbida bihima harisa ala hifdzi ibadatihi, maka dia akan semangat untuk menjaga ibadah-ibadahnya. Falayan bagi, maka tidak selayaknya an ya'mana, seorang merasa aman,
minaz zalali, dari ketergelinciran, wa naqsi fiha, dan kekurangan pada ibadah-ibadahnya. Jadi seorang yang dia beribadah dengan keduanya dan bersemangat untuk menjaga ibadah-ibadahnya, maka tidak boleh dia merasa aman dari ketergelinciran dan kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadahnya. Yaitu ketika seorang rukuk sujud, pasti di dalam rukuk sujudnya itu ada apa? Ada ketergelinciran, kekurangan. Namanya manusia. Namanya manusia. Ada ketergelinciran dan kekurangan. Maka dengan dia memohon ampunan kepada Allah dalam rukuk dan sujudnya, diharapkan Allah akan menutup kekurangan-kekurangan tersebut dengan kesempurnaan. Al-khamis, yang kelima, pelajaran kelima, fadilatul istighfari. Hadis tersebut berisi keutamaannya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Wa talabuhu, dan memohonnya fi kulli halin, dalam setiap waktu, di setiap keadaan. Hendaknya kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Pada keadaan bagaimanapun juga hendaknya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang lainnya panjang, saya tinggalkan, kita tidak baca, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian bab yang terakhir, babul witri, karena kita membaca 3 hadis setiap pekannya. Bab tentang salat witir. Al hadithul hadi wal isruna. Cara membaca, apabila hitungan itu lebih dari 20, misalnya 21 ya, itu berbeda dengan lebih dari 10. Kalau hitungan 11 sampai 19, maka dua-duanya dibaca mansub, mabni alal fathi. Misalnya ahada asyara. Sehingga kalau 11 al-hadiyah asyara cara bacanya. Tapi kalau 21 tidak boleh dibaca al-hadithu al-hadiyah wal isruna, tapi al-hadi, asalnya al-hadiyu wal isruna. Jadi asalnya al-hadiyu wal isruna, tapi orang Arab tidak membaca dhammahnya. Jadi cukup dibaca al-hadithu al-hadi wal isruna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-121. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala rajulun an-nabiyya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca sambung, sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar. Ketika itu Rasulullah di atas mimbarnya. Tahu mimbar? Mimbar itu? Ya, mimbar. Dan mimbarnya Rasulullah itu tangganya ada berapa? 3. Rasulullah ketika berkhutbah di tangga yang kedua, duduknya di tangga yang ketiga. Itu mimbar. Ketika itu Rasulullah berada di atas mimbar. Adapun yang biasa digunakan oleh untuk khutbah para khotib di sebagian masjid yang tertutup depannya begini, tidak kelihatan badannya khotib, hanya kelihatan kepalanya, itu namanya podium, bukan mimbar. Namanya apa? Podium. Dan itu sebenarnya kebiasaan orang di luar Islam. Makanya tidak terlihat gagah khotib ya. Kalau khutbah di atas mimbar terlihat gagah sekali ya. Baik. Jadi itu namanya apa? Podium. Dan bukan mimbar. Mimbar itu yang tangganya ada 3. Berdiri di tangga yang kedua, duduk di tangga yang ketiga. Ma tara fi sholatir rajul fi sholatil lail. Laki-laki itu bertanya, "Ma tara, apa pendapatmu ya Rasulullah fi sholatil lail, tentang salat malam?" Maksudnya salat malam itu berapa rakaat ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Mathna." Salat malam itu 2 rakaat, mathna 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha, apabila salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan datangnya waktu subuh, takut datangnya waktu subuh, shalla wahidatan, maka dia salat 1 rakaat.
fa'autarat lahu, maka dia mengganjilkan, menjadikan witir atau ganjil lahu untuknya ma shalla, apa yang dia telah laksanakan dari sholat. Jadi misalnya seorang sudah sholat malam 4 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Kemudian khawatir sudah dekat dengan waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. 1 rakaat ini mengganjilkan, menjadikan witir apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Sehingga nanti kalau 2 tambah 1 rakaat berarti 5 rakaat. Ganjil bukan? Ganjil, witir. Kalau dia baru sholat 2 rakaat, tiba-tiba sudah merasa mau datang subuh, maka dia kerjakan witirnya 1, sehingga sholat malamnya berapa? 2 rakaat dengan witir 1. Wa annahu kana yaqul, dan sungguhnya Nabi SAW dulu pernah mengatakan, bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah, buatlah akhir salatikum, akhir dari salat kalian, bil laili, di waktu malam. Bi di situ maknanya fi, bil laili, fil laili maksudnya di waktu malam, witra ganjil, jadikan akhir salat kalian di waktu malam itu ganjil. Taib, pelajaran yang bisa dipetik coba sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala dari hadis tersebut, mayukhadu minal hadithi al-awwalu yustadallu bihi ala anna salatal laili rak'atani bila ziyadatin wala nuqsan. Yustadallu bihi, dijadikan dalil, hadis tersebut dijadikan dalil ala, atas, anna salatal laili, bahwasanya salat malam itu rakaatani, 2 rakaat, rakaatani 2 rakaat. Walaupun ada pendapat ulama yang lainnya seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mengatakan boleh salat malam itu langsung 4 rakaat 1 salam. Tapi caranya harus begini, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat lagi 1 salam, kemudian 3 rakaat 1 salam. Tapi yang afdal sebagaimana banyak hadis adalah 2 rakaat sampai 5 kali salam. 2, 2, 2, 2, 2, 10, baru kemudian 1 rakaat salam. Itu yang paling afdal. Jadi itu yang paling afdal dikerjakan. Bukan 4 rakaat dengan 1 salam. Bila ziyadatin, dengan tanpa tambahan, wala nuqsan, dan tanpa pengurangan. Atsan, yang kedua, annal witra yakunu akhira salatil laili, hendaknya witir itu dijadikan akhir salat malam. Ya, annal witra, hendaknya witir itu yakunu, adanya, dikerjakannya, akhira, pada akhir salatil laili, salat malam. Siapa yang disuruh untuk berwitir di akhir salat malam? Liman wathiqa min nafsihi bil qiyami, bagi siapa saja yang yakin bahwa dirinya mampu untuk bil qiyami, bangun berdiri salat malam. Tapi kalau tidak yakin, misalnya antum-antum biasanya bangunnya langsung subuh, maka salat witirnya kapan? Sebelum tidur. Salat malamnya sebelum tidur. Dan itu boleh, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lainnya. Ats-tsalits, yang ketiga, anna waqtal witri, sesungguhnya waktu salat witir itu yantahi, berakhirnya bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Kalau sudah masuk subuh berarti sudah berakhir salat witir. Rabi, yang keempat, annal afdhala, bahwasanya yang lebih utama, lebih afdal, annal witra yakunu ba'da sholati syaf'ain, witir itu dikerjakan setelah salat genap. Ba'da sholati syaf'in, setelah salat genap. Fataqdimu syaf'in, maka mendahulukan genap, sholat 2 rakaat, qoblal witri, sebelum witir, huwa sunnah, itulah yang sunnah. Wal iktisaru, dan mencukupkan diri, fil witri, dengan hanya sholat witir, ala raka'atin wahidatin, dengan 1 rakaat, lam yataqaddamha syaf'un, dengan tidak mendahului sholat witir itu, 1 rakaat itu, dengan sholat genap, jaizun, boleh. Misalnya saya saking mengantuknya, saking capeknya, hanya sholat 1 rakaat witir, sah boleh, walaupun tidak didahului sholat syafa'. Syafa' itu genap, ya,
walaupun tidak didahului dengan sholat genap, sah apa tidak satu rakaat? Sah. Karena witir itu minimal berapa? Li apa tuh? Satu rakaat. Bukan 5, bukan 7, minimal satu rakaat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Salat witir itu ya. Minimal berapa? 1 rakaat. Tapi nanti ada caranya. Kalau 1 itu ya 1 salamnya. Kalau 3 afdolnya salamnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan boleh dengan salam 1, boleh. Tapi tidak afdol ya. Afdolnya adalah kalau 3 rakaat salamnya 2 dan seterusnya salat witir. Baik. Jadi boleh ya, berjamaah rahmatullah taala. Sebab disebutkan dalam hadis, faqad jaa fi hadithi Abi Ayyub marfu'an. Dalam hadisnya Abu Ayyub marfu' telah datang, wa man syaa'a, barang siapa yang menghendaki, kata Nabi, siapa yang menginginkan, au tara, maka dia boleh berwitir bi wahidatin, sekalipun hanya 1 rakaat. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Al-Hakim, wa sahha an jama'atin minas sahabah, dan telah sahih dari sejumlah para sahabat, annahum, bahwasanya mereka ya autaru biwahidatin, berwitir dengan 1 rakaat, min ghairi taqaddumi naflin qablaha, dengan tanpa mendahului dengan sholat sunnah sebelumnya. Jadi hanya sholat 1 rakaat saja. Maka nanti kalau ada ikhwan cuma 1 rakaat saja, ya jangan dicela. Antum mau sholat malamnya cuma 1 rakaat ya, tapi sunnah itu ya. Sunnah itu boleh. Sahabat loh, mana yang lebih mulia, antum atau sahabat? Sahabat. Kita 11, tapi 11 sambil gini, ngantuk ini. Mendingan 1 rakaat sebenarnya tidur lagi ya, masih mending. Yang penting witir, yang penting melaksanakan sholat malam. Habis 1 rakaat berdoa, habis itu blek lagi ya. Saya yakin kalau seperti ini dikerjakan kita tidak malas. Tapi kalau 11 akhirnya malas, karena dipaksakan 11, padahal mata masih apa? Belum terjaga, masih mengantuk. Ya, kerjakan 1 rakaat ikhwan, nggak apa-apa. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal sedikit, jangan lihat jam. Lihat jam selesainya sampai sore nanti saya. Al-khamisu, ngaji itu sebaiknya sedikit atau banyak? Orang awam mengatakan, katanya untuk kepentingan dunia akhirat itu harus seimbang. Dunia harus seimbang dengan akhirat. Jadi kalau kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, maka ngajinya juga harus dari jam 5 sore sampai jam berapa kira-kira? Kalau 8 jam, 5 sampai jam 1 malam, ya toh? Itu baru seimbang. Kerjanya 8 jam, ngajinya juga 8 jam. Kita ini tidak imbang. Ngaji 1 jam saja sudah lihat jam melulu ya, lihat jam saja. Bagaimana dengan ngajinya berjam-jam? Ya, ngajinya berjam-jam. Baik. Yang kelima, ijabatus sa'ili, dijawabnya orang yang bertanya, ala masyhadin minan nasi, disaksikan oleh manusia. Itu tujuannya adalah li ta'mimil faidati, untuk lebih menjadikan umum faedahnya. Jadi faedah dari jawaban itu bisa diketahui secara umum begitu. Jadi lebih merata, untuk membuat merata faedah tersebut. Kalau seandainya jawaban itu hanya berdua, misalnya ada orang bertanya dijawab sendiri begitu, yang tahu hanya penanya jawabannya. Tapi kalau dijawab kepada semua orang, yang tahu banyak orang. Padahal yang bertanya hanya 1 ya tak? Makanya para sahabat dahulu senang kalau ada orang Badui datang menghadap Nabi. Kenapa? Karena Badui mesti membawa persoalan datang itu. Makanya kalau di pondok ada santri yang bermasalah, nggak apa-apa, karena kita akan dapat banyak ilmu daripada santri semua pinter, semua tekun gitu, nggak ada masalahnya. Kalau ada santri yang bermasalah, justru kita belajar dari permasalahan tersebut. Paham ya? Nah, jadi sahabat dulu senang kalau kedatangan Badui itu. Badui datang mesti ada permasalahan yang diajukan nanti. Dan yang diajukan aneh-aneh Badui itu. Jadi masalah yang tidak umum, tidak biasa di kalangan para sahabat biasa ya. Masalahnya aneh-aneh itu. Dan akhirnya para sahabat mendapatkan faidah ilmunya ya, karena sahabat mendengar semua jawaban dari Nabi SAW. Yang terakhir, as-sadis, istihbabul witri, disunahkan untuk sholat witir. Waqad qila, dan sungguh dikatakan oleh sebagian ulama biwujubihi, tentang wajibnya.
Tapi yang rajih sebenarnya salat witir itu tidak wajib kecuali bagi siapa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita tidak wajib, bagi umatnya tidak wajib. Jadi ulama yang mengatakan wajib bagi umatnya tidak tepat jawabannya. Yang betul bagi umatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib salat witir. Ar-rajih, yang rajih, annahu laisa biwajibin. Sesungguhnya salat witir itu tidak wajib. Lakinnahu min afdhali tatawuat, tapi dia termasuk min afdhali, seutama-utama, seafdal-afdalnya at-tatawuat, amal-amal yang sunnah. Jadi amalan-amalan yang sunnah, salat-salat sunnah yang paling baik adalah salat witir. Likathratin nususi, karena banyaknya nas-nas fil amri bihi yang menunjukkan tentang perintah mengerjakannya, wa fadlihi dan keutamaannya. Dan juga liqaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatruku, tidak meninggalkan salat witir fi hadarin, baik ketika mukim, tidak sedang safar di rumahnya beliau, wala safarin, maupun ketika safar. Jadi antum kalau bepergian jauh, itu salat sunnah qobliyah ba'diyah itu boleh ditinggalkan dan tetap dapat pahala. Hadisnya begitu. Jadi kalau kita bepergian jauh ya, itu salat sunnah qobliyah ba'diyah sebelum dan sesudah salat fardu itu, jika ditinggalkan tetap dapat pahala insyaallah taala. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua salat sunnah, apa itu? Sunnatul fajr sebelum subuh 2 rakaat dan salat witir. Walaupun safar tetap dia berusaha untuk dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Akhuna Abid itu dari Manado, kan dia safar ke sini. Berarti salatnya hanya witir dengan apa? Gimana Iwan? Salatnya hanya witir dengan salat sunnah fajar, begitu ya? Karena safar nih, Manado sini kan jauh. Bagaimana jawabannya? Sudah tidak dianggap safar. Dia terhitung 4 hari saja. Jadi kalau baru datang itu baru dihitung. Kalau sudah menetap, sudah berniat menetap di sini lebih dari 4 hari, maka tidak dihitung sebagai seorang musafir lagi. Abid sejak datang kemarin sudah berapa bulan di sini? Nah, sudah tidak dihitung. Jadi kalau Abid misalnya tidak sholat qobliyah duhur, ditegur, Abid kok gak sholat? Kamu sudah tidak musafir lagi loh, kata Ustaz. Kalau baru datang gak apa-apa ya, kalau baru datang. Tapi lebih baik kita sholat. Sebab ada hadis juga sahabat ada yang tetap sholat sunnah qobliyah. Para ulama juga menetapkan bahwasanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah selain sholat sunnah qobliyah fajar dan sholat sunnah witir itu tetap para sahabat ada yang mengerjakannya juga walaupun dikala safar. Bagi siapa para jamaah? Bagi yang tidak terlalu capek, bagi yang ketika safar banyak waktu longgarnya, daripada tidak sholat ngelamun kan digunakan sholat lebih baik ya. Tapi bagi kita yang capek, bagi kita yang sibuk, dia tidak mengerjakannya tetap dapat pahala. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan 2 sholat ini, apa? Sunnatul fajar dan al-witir, sholat witir. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf ya kalau terlalu panjang hari ini, hampir 1 jam ya kita ngaji karena panjang penjelasannya daripada dipotong-potong. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.